Baik Pak Menteri, sekarang kita mau bahas sedikit terkait dengan kondisi darurat kesehatan Pak Menteri, yang tentunya ini membuat Kemenkes sendiri akhirnya menerbitkan aturan Nutri-Level. Nah, untuk makanan dan minuman siap saji di Indonesia, mungkin belakangan ini banyak para pengusaha ataupun industri yang mulai semaunya sendiri gitu Pak Menteri. Jadi kalau menurut Pak Menteri sendiri, kenapa akhirnya bisa, ayo nih terbitin Nutri-Level? Seperti apa sih Pak Menteri untuk teknisnya? Jadi tugas dari Bapak Presiden Prabowo ke saya itu bilangnya jaga masyarakat kita sehat, biar umurnya panjang, gitu kan? Nah, jadi saya lihat dong, apa sih penyebab kematian masyarakat kita? Karena Indonesia sekarang rata-rata usia hidupnya tuh 74, baru keluar tuh Biro Pusat Statistik. Tapi rata-rata hidup sehat 60. Jadi artinya kayak ibu saya tuh kena stroke di umur berapa ya? Ibu saya kena stroke mungkin 68 apa 69 kena stroke. Dia meninggalnya di usia 79. Jadi 10 tahun dia menderita tuh. Karena kan lumpuh, mesti dipakai kursi roda. Itu kan nggak enak hidup seperti itu. Ada juga contohnya cuci darah. Sekarang juga udah mulai Alzheimer, Parkinson, kayak Bruce Willis seperti itu kan. Itu kan hidup yang tidak sehat. Jadi yang diukur di banyak negara adalah selain rata-rata usia hidup, ada juga rata-rata usia hidup sehat. Nah, Indonesia tuh 74, kita naik targetnya 2029 Bapak Presiden kasih harus naik ke 76. Sedangkan rata-rata usia hidup sehat dinaikin dari 60 ke 65. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dong, yang nyebabin meninggal tuh paling banyak apa sih? Nah, kita paling banyak meninggal nomor 1 stroke. Nomor 2 jantung, kanker ginjal. Kita juga lihat biaya yang paling besar apa? Biaya paling besar BPJS Kesehatan jantung. Puluhan triliun. Yang saya kaget, cuci darah baru nyusul kanker tuh. Jadi tadinya kanker, sekarang cuci darah naiknya tinggi sekali dari 4 triliun jadi berapa? 13 triliunan atau 14 triliunan. Cuci darah itu karena masalah di ginjal. Ya. Jadi 3 organ yang sering rusak tuh yang menyebabkan rakyat kita meninggal itu otak, jantung, otak, sama ginjal. Nah, kerusakan di 3 organ utama ini yang menyebabkan orang Indonesia tuh meninggal muda, itu ada faktor risikonya. Nah, faktor risikonya itu adalah tekanan darah, gula darah, lemak darah atau kolesterol. Kalau kita bisa kontrol tekanan darah selalu di bawah 120/80 gitu kan, gula darah di bawah 200 atau lemak darah kolesterol di bawah 200, itu insya Allah umurnya 74 ke atas. Nah, apa sih salah satu penyebab utama kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi? Itu makan. Selain olahraga ya, selain kurang olahraga, itu makan. Ini ya udah pasti banyak garam lah, udah tekanan darah. Ini misalnya gula ya banyak gula, udah gitu. Lemak ya banyak gula, banyak lemak juga makanya. Nah, kalau kita bisa mengukur asupan garam, gula dan lemak, itu faktor risiko tekanan darah, gula darah, lemak darah turun. Kalau kita bisa nurunin tekanan darah, gula darah, lemak darah, otomatis kematian karena stroke, jantung, sama ginjal turun. Sehingga usia hidupnya masyarakat Indonesia lebih panjang, usia hidup sehat juga lebih panjang. Itu sebabnya kenapa kita mengeluarkan kebijakan ini. Karena yang harus diatur sekarang adalah masyarakat itu harus jaga makan. Jaga makan. Nah, kembali lagi seperti saya sampaikan, kebijakan kesehatan yang bagus itu sifatnya bukan program, bukan pemaksaan, bukan eksklusif miliknya Menteri Kesehatan, bukan ini maunya Menkes. Program kesehatan yang bagus adalah kalau ini sifatnya gerakan, gitu. Inklusif. Itu miliknya semua orang. Mereka merasa saya mau hidup sehat. Kalau saya mau hidup sehat, saya tahan tuh. Atau saya nggak tahan nih gorengan masih senang, udah seminggu sekali aja gitu. Matcha latte masih senang, iya udah seminggu sekali aja, minumnya setengah gelas aja, nanti bagi-bagi sama istri atau sepertiga, istri anak udah bagi 3 itu matcha latte-nya. Kalau kita masih nggak tahan gitu. Atau kalau pengen apa misalnya es doger, saya suka tuh es doger, ya udah seminggu sekali lah es doger, kalau nggak 2 minggu sekali kita makan es doger. Nah, itu kan harus menjadi kebiasaan baru. Nah, gimana cara mendidik yang paling bagus, mengedukasi masyarakat yang paling bagus? Karena masyarakat kan nggak tahu ini banyak gula apa enggak. Terus terang aja.
kita contoh negara tetangga kan. Itu kan contoh negara tetangga, kalau teman-teman lihat kan, tahulah itu contoh dari mana. Saya ngomong kok, begitu Menteri Kesehatan tetangga saya itu Singapura jalanin, sampai orang Indonesia aja komennya positif. Mungkin karena sering jalan-jalan ke Singapura kan, Pak, ini bikinnya gini. Bilang, udahlah kita jangan reinvent the wheel gitu. Kalau sana bikinnya kayak gitu bagus, udah tiru aja. Saya tinggal telepon dia kan, saya bilang, Pak Ong Yekang namanya. Ini kalau saya tiru jangan diminta bayar itu dong, IP, intellectual property. Enggak, ini demi kesehatan masyarakat Indonesia, yang penting saya didoain aja katanya. Ya udah, kita jalankan ya. Dan intinya ini kan bukan memaksa. Ini juga bukan mewajibkan industri denda gitu kan nggak ada. Ini mewajibkan industri untuk mendidik masyarakat. Nanti pilihannya kan tetap di masyarakat. Masyarakat mau apa nggak make. Milihnya ke sana. Jadi itu ya, kalau industri berkeberatan sebenarnya kita juga nggak majakin mereka kok. Kita hanya minta mereka yuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bisa memilih dengan bijak. Dan buat industri ini opportunity bisnis baru. Bikin dong produk baru yang lebih sehat. Anak-anak muda sekarang udah mau hidup sehat kok. Saya udah ngerasa ya, gayanya udah beda dengan gaya yang dulu. Mau sehat, mau keren gitu kan. Wah, apa botox apa segala macam tuh anak-anak udah pengen mau hidup sehat, hidup keren. Jadi udah itu yang kita pakai. Satu lagi aku pengen bilang. Apa Pak Menteri? Waktu saya jalanin, kan ada Fori sama ada teh, saya nggak pernah hafal tuh nama teh Chinese-nya tuh. Hot Tide, apa itu namanya, aku nggak pernah hafal loh. Di IG saya ada tuh. Saya nanya, gimana pasang? Pak, kita di Singapura juga kita pasang, kita senang. Karena kurang, gula tuh mahal ternyata. Jadi buat dia bagus Pak, ini kan jadi ngurangin ongkos juga buat dia. Marginnya bisa lebih besar. Harganya tetap 16.000, tapi costnya turun kan karena gulanya lebih rendah. Jadi industri makanan minuman itu adjust diri mereka sendiri, mengeluarkan produk baru yang bisa additional pendapatan mereka dan malah mengurangi cost. Karena dia belanja gulanya kurang. Tapi Pak, mungkin fakta di lapangannya beberapa kali yang saya lihat itu untuk yang opsi minuman less sugar itu cenderung harganya lebih mahal. Kenapa Pak Menteri? Aku baru tahu tuh kalau less sugar harganya lebih mahal. Pinter tuh yang dagangnya pinter. Karena dia udah untung banyak kan, mengurangi gula, tapi kenapa cenderung lebih mahal? Jadi kan pastinya takutnya. Ini dugaan saya ya. Ini dugaan saya. Ini saya nggak tahu ya. Kalau itu dicas. Mungkin dugaan saya ya, si retailer ini tahu kalau yang less sugar itu biasanya orang yang lebih educated. Yang lebih mampu. Bener kan? Oh, dia jadi lihat, ya udah logikanya less sugar kan gulanya kurang, bahan bakunya lebih murah dong, gitu ya. Dan ini juga ucapan dari pemilik bisnis teh itu tuh, teh apa? Yang ada bobanya itu. Terkenal kok nama tehnya, saya lupa tuh nama tehnya apa tuh. Nah, dia juga bilang, Pak sebenarnya kos kita malah lebih murah. Tapi kan pintarnya pedagang kan, begitu lihat, oh yang beli ini bajunya keren-keren, tasnya keren-keren, jadi kita cap lebih mahal aja. Bagus kan, yang malah dia dapat untung. Udah sadar mau sehat gitu ya. Iya, udah sadar mau sehat, dicap aja sekalian sama ya udah nggak masalah gitu. Pak Menteri, ini kan kalau kita lihat masyarakat memang masih banyak yang belum paham terkait dengan kesehatan, pentingnya kesehatan, mengurangi gula dan juga paham akan kebutuhan kesehatan diri kita masing-masing gitu ya Pak Menteri. Sebenarnya dengan mengkonsumsi gula berlebih ini kan sangat berbahaya tentu. Dan tentunya seberapa serius sih Pak dampak kesehatan dan juga beban ekonomi nih terhadap negara? Itu kan udah jelas dampak kesehatannya buat masyarakat tinggi sekali. TBC aja meninggal 120.000. Iya. 120.000 itu artinya Anita, tiap 5 menit kita bicara 2 meninggal. Jadi kalau 300.000 setiap 2 menit kita bicara satu orang meninggal. Satu orang meninggal. Jadi kita ngomong nih, udah berapa orang meninggal karena stroke. Jadi dampak kesehatannya ya udah jelas. Banyak orang meninggal unnecessarily. Apalagi muda, kan kita banyak artis muda meninggal karena stroke, artis muda meninggal karena jantung, ya. Kemudian yang kedua, rupiahnya. Saya nggak inget ya, dulu harusnya saya hafalin. Jantung itu puluhan triliun. Saya ingat saya di atas 20 triliun itu BPJS bayar. 20 triliun? Itu masih yang BPJS, belum yang swasta-swasta. Ya. Padahal kalau kita bisa ngurangin orang supaya jangan cuci darah, kan cuci darah itu sekali masuk, sampai kita wafat nggak berhenti. Iya. 2 hari apa 3 hari sekali mesti ke rumah sakit 3 jam sampai 4 jam kan nggak produktif sama sekali. Itu ongkosnya mahalnya tuh sampai di atas 10 triliun. Kalau kita bisa reduce itu
selain buat yang bersangkutan lebih produktif, bisa kayak gini, bisa datang kemana-mana sehat, juga nggak ada beban puluhan triliun yang hilang gara-gara untuk itu. Baik Pak Menteri, kalau untuk cara kerjanya sendiri, penempatan label Nutri level A sampai dengan D, ini bagaimana masyarakat awam bisa langsung bisa paham gitu Pak Menteri? Ini tuh minuman dan makanan yang sudah Nutri level sudah diatur Kemenkes sendiri. Dulu seperti kuliah, apa? Di kuliah Trisakti nilainya 1 sampai 10 apa ABCD? Ini kan? Hah? Ya, untuk mata kuliah misalnya apa wawancara itu nilainya ABCD apa 1 sampai 10? sih ya. ABCD betul. D bagus apa jelek? Jelek. Pernah dapet D nggak? Kayaknya ada satu. Sama, aku juga pernah dapet D. Itu walaupun saya bagus ada A B C D gitu. Jadi kenapa kita pakai ABCD? Pertama, karena semua orang yang pernah kuliah tahu bahwa D jelek, A bagus. Gitu. Terusnya kita pakai warna lagi kan, warna hijau sama merah. Karena orang udah tahu kalau warna hijau itu bagus, warna merah itu jelek. Dan kita juga niru dari luar negeri kan, tetangga kita. Kenapa sih dia pakai ABCD? Bisa sih saya taruh, oh gula harus di bawah 500 mg sampai 600 mg. Kalau ini baik, kalau 400-500 ini ya, seakan-akan ya, bukan akannya. Ini jelek, ini kita bacanya gimana gitu kan, susah. Iya. Baca gula, habis itu ada garam, itu lemak. Oh bacanya pusing, baca itu kan. Tapi kalau begitu lihat ABCD, B lumayan lah. Gitu, ini boleh tiap hari boleh lah. D, aduh tapi saya suka, yaudah seminggu sekali aja. Itu bukan artinya dilarang ya, tapi ya jangan sering-sering. Jangan D-nya itu sehari sekali minum D atau makan D, jangan. Tapi kalau seminggu sekali kan nggak dilarang, tetap boleh. Okay. Jadi gampang dilihat maksudnya. Gampang dilihat seperti itu ya Pak Menteri. Lalu kalau saat minum gitu ya Pak Menteri, minum kopi, susu atau boba tadi yang seperti Pak Menteri juga sebutkan, teh manis atau bahkan hingga minuman kekinian ini kan sangat digemari gitu ya oleh anak muda Pak Menteri. Apakah Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman generasi anak muda yang sakit? Hasil ini ya kita ya, hasil cek kesehatan gratis kita yang darah tinggi sama gula tinggi. Darah tinggi itu tinggi sekali tuh, hampir dekat 20%. Itu anak muda tuh Pak Menteri. Banyak yang darah tinggi. Gula juga itu, dan itu kelihatan dari BMI ya, kita ukur BMI, Body Mass Index. Yang bagus kan harusnya di bawah 24. Itu kan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kalau ngitungnya susah kan. Ya kita lihat yang tubuhnya biasanya obesitas, itu kemungkinan dia punya gula dan tekanan darah tinggi itu besar sekali. Dan kita bisa lihat lagi mana anak-anak kita sekarang yang di SMA, ya di kuliah, itu kan kelihatan bahwa fisiknya itu BMI-nya di atas 24, mungkin 25, 26, 28, 30 gitu. Nah itu yang harus kita udah pasti kemungkinan dia darah tinggi atau gula tinggi itu besar sekali. Baik, Pak Menteri, ini kemungkinan besar ya para pelaku usaha kan pasti khawatir dengan aturan yang akan berlaku ini nih Pak Menteri. Akan mempengaruhi mungkin penjualan mereka begitu ya. Bagaimana Kemenkes menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan juga masyarakat dan dunia usaha Pak Menteri? Saya bilang ya, yang namanya keinginan manusia untuk jajan tidak pernah kelihatan turun. Kecuali dia hidupnya susah. Ya, pasti senang jajan. Cuman jajannya berubah. Ya kayak saya sebelumnya juga waktu itu kan makan es podeng mungkin tiap hari sekali gitu kan. Tapi sekarang tahu gitu kan bahwa es podengnya seminggu sekali. Buat tukang es podeng itu rugi kan? Rugi pasti. Ya kan dia turun kan? Berkurang. Nah, tapi kalau tukang es podengnya yang agak pinter sedikit, kreatif gitu, dia bisa bikin es podeng less sugar. Di brandingnya gitu ya. Bisa dia pikir kan. Jadi kalau saya bilang industri mengeluh itu yang kurang kreatif, yaitu tantangan ini industri yang lain lihatnya sebagai kesempatan. Dia keluarin tuh produk-produk baru yang less sugar atau less salty. Gitu. Pak Menteri, ini kan saat ini Indonesia nih sedang bergerak dari pola mengobati orang sakit ini menuju dengan mencegah masyarakat jatuh sakit begitu ya Pak Menteri ya. Dan seberapa penting sih Pak para masyarakat dalam berubah budaya hidup sehat ini sendiri? Itu tadi ya, karena
kesehatan itu nggak bisa jadi miliknya Menkes gitu. Walaupun Pak Presiden Prabowo tugas Menkes ya jaga sehat, tapi saya sadar nggak akan pernah berhasil kalau kita kesehatan itu sifatnya pemaksaan. Pemaksaan, balik nggak lagi bisa. ya, Pak Menteri. Kesehatan itu akan berhasil sama kayak kita mau sholat gitu. Nggak tahu udah punya anak atau belum wanita. Kalau nanti punya anak paksa sholat ya akan lebih berhasil si ibunya, orang tuanya kalau bisa anaknya mau sholat sendiri gitu. Karena dia menyadari bahwa memang dia butuh sholat. Nah, itu nanti sebagai orang tua kita tahu tuh, wah kayak gini capek juga kitanya. Nah itu sama, saya juga bilang kesehatan itu harus kembali dari diri mereka sendiri gitu. Tugas kita adalah memberikan edukasi dengan cara yang pas sehingga mereka sadar bahwa aduh, kalau makan yang gula tinggi, lemak tinggi, garam tinggi, itu nggak baik lu buat saya. Kenapa sih nggak mau baik buat saya? Kan nggak mungkin ada orang kalau ditanya, Anita, mau wafat di umur 30 berapa? Apa umur 70? Itu udah pasti semua orang jawabannya sama gitu kan. Jadi, oh kalau gitu ya kurangin dong gula, garam, lemaknya. Jangan minum jangan nge-vape narkoba dong gitu kan. Itu kan cuma kalau kita paksa nggak boleh nih, nggak boleh nih, nggak boleh nih, ya, kita sebagai anak-anak bisa menentang orang tuanya kan. Tapi kalau bilang mau hidupnya 30, mau hidupnya usia 80, semua orang pasti mau ya 80 lah hidup sehat. Mau usia 80-nya cuci darah setiap hari apa enggak? Itu kan pertanyaan yang sangat wajar. Nah kalau kayak gitu gimana caranya kalau kita udahlah diatur makannya, udah jangan nge-vape pakai narkoba kayak gitulah ya. Jadi pokoknya lebih kepada himbauan ya Pak Menteri, tidak bersifat yang mengatur atau memaksa. Ya, biarkan orang tuanya atau pacarnya atau istrinya yang memaksa gitu. Berarti kan poinnya adalah mulai dari diri sendiri biar bisa mencontohkan. Jadi kalau ada bahasa kasarnya Pak Menteri, kalau orang Jawa tuh kayak jargoni gitu loh, kayak nyuruh doang tapi diri sendiri kita tidak lakukan gitu ya Pak Menteri. Izin. Baik Pak Menteri, kita masuk ke segmen yang pertanyaan cepat nih Pak Menteri. Quick question, oke? Jadi Pak Menteri minta tolong untuk jawab dengan pilih cepat. Apa jawab aja? Jawab. Aduh. Jawab cepat. Siap ya Pak Menteri. Baik, saya langsung aja yang pertanyaan pertama nih Pak Menteri. Pak Menteri, ini melihat situasi saat ini lebih mendesak mana, gerakan massal pembasmian tikus nasional atau percepat vaksin eksperimental hantavirus? Tikus. Oke. Kedua, untuk menekan angka diabetes anak muda, ini lebih efektif menerapkan aturan Nutri-Level secara ketat ke semua gerai atau langsung mengesahkan cukai minuman berapa manis? Nutri-Level. Oke. Sebagai pimpinan Kemenkes, ini lebih sulit mengubah budaya hidup sehat masyarakat atau menyelaraskan regulasi dengan pelaku industri makanan minuman? Hidup sehat. Oke. Apa tanggapan Pak Menteri tentang adanya skandal dugaan riset palsu yang mendukung inovasi kesehatan berbasis sains demi travel Jiren? Malu. Oke. 3 kata untuk dunia kesehatan di Indonesia hari ini? Hidup dengan usia panjang. Oke. Siapa Menkes terbaik menurut Bapak? Siapa Menteri? Susah jawabnya. Gak apa namanya siapa itu lupa. Itu artinya udah tua dari 10. Saya apa ini cuma lupa namanya. Yang pertama kali bikin puskesmas cuma lupa tuh, takut salah saya ngomong. Kenapa Pak Menteri nggak jawab diri sendiri? Apa? Kenapa nggak jawab Budi Gunadisadikin? Belum kelihatan hasilnya gitu. Belum selesai. Yang bikin puskesmas. Itu hebat sekali tuh orang. Gitu ya Pak Menteri ya. Sorry ya itu lupa nama, maklum udah 62 tahun. Siap, itu makanya Pak Menteri. mesti rajin olahraga, kalau enggak Alzheimer, Parkinson, demensia. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak Pak Menteri atas bincang-bincangnya, sharingnya hari ini, berbagi dengan pemirsa juga terkait dengan himbauan-himbauannya dan semua yang sudah dilakukan selama ini, upaya-upayanya untuk masyarakat Indonesia, tentunya untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik lagi dan masa usia masyarakat Indonesia yang lebih panjang ya Pak Menteri, upaya-upaya yang dilakukan. Panjang umur. Panjang umur. Luar biasa. Pemirsa, malam ini kita sudah belajar satu hal penting, di mana bahwa ancaman kesehatan ini tidak selalu datang dengan sirine ataupun dengan kepanikan yang besar. Tetapi kadang ia hadir diam-diam lewat lingkungan yang kotor, pola hidup yang sehat dan abai, bahkan juga dari makanan ataupun minuman yang setiap hari kita konsumsi tanpa batas. Karena itu, menjaga kesehatan tentunya bukan hanya lagi tugas pemerintah atau tenaga medis, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama.
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin atas penjelasan yang sangat jelas juga dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia tentunya Bapak. Salam sehat selalu. Saya Anita Dewi, kami dari One on One pamit undur diri. Terima kasih.